Newsman Opinion. Ahok kembali membuat gebrakan dengan menghapuskan penggunaan kartu kredit korporat di kalangan direksi dan manajer Pertamina dan anak usahanya. Hal itu dilakukan demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya operasional serta memperkecil penyimpangan. Apalagi Ahok mengaku limit kartu kredit para pejabat itu sangat besar, seperti kartu kredit yang punya limit hingga 30 miliar rupiah. Tapi anggota DPR Andre Rosiade mengatakan penggunaan kartu kredit korporat itu sebagai bentuk manajemen cashless praktis dan juga gampang diaudit penggunaannya. Apa komentar Anda? 6339160. Ada dua hal yang perlu dikomentari. Satu adalah luar biasa ya. Itu limit kartu kredit loh ya, 30M. Artinya Ahok misalnya dia pakai sebulan 20M dilunasin sama Pertamina. Bulan depan pakai lagi 20M. Begitu kan pemahamannya. Kalau IFOR yang disampaikan begitu ya begitu. Itu limit loh. Bukan setahun loh. Ya bulan asal nggak lebih dari 30M, ya bisa. Gesek aja terus. Hebat. Nah, itulah luar biasa ya BUMN kita. Kedua, ini politisi nggak tahu apa ada akal sehat apa enggak. Yang dikomentari efisiensi, penghematan, malah disanggah dengan itu cashless. Siapa juga tahu cashless. Sekarang pakai flash, e-money. Ini komentari kayaknya asal beda aja. Ada seorang, ini kan cari nama aja, pansos ya. Seseorang lagi komentarin mengerjakan sesuatu yang jadi heboh, dia komentar lawannya. Tapi nggak ada mutu. Lihat aja kerjanya dulu. Pakai booking PSK, terus diviralin. Ini politisi macam apa? Terima kasih. Saya setuju sekali dengan Bapak Ahok untuk menghapuskan kartu kredit korporat karena kebetulan saya juga punya pengalaman mengaudit dan berdasarkan pengalaman saya tidak menutup kemungkinan dan pernah juga suka terjadi pengeluaran yang menggunakan kartu kredit korporat itu sangat susah, tidak mudah untuk dikontrol, sering bocor ya, dan sangat besar kemungkinan untuk disalahgunakan karena lebih banyak pada saat pembukuan atau pencatatan bukan berdasarkan transaksi tapi berdasarkan total pengeluaran kartu kredit dan ditambah pengeluarannya sebenarnya sudah terjadi. Terima kasih. Menurut saya gini aja lah, kita kan masyarakat kan bisa lihat ya sosok Ahok itu seperti apa, sosok Andre itu seperti apa. Kalau melihat dengan kasus Pertamina itu ibaratnya kan Pertamina itu punya siapa? Punya pemerintah tuh, punya negara. Ahok itu istilahnya ingin menyelamatkan uang masyarakat lah istilahnya. Kalau yang satu lagi itu ya kita sudah tahu kan sepak terjangnya kayak apa gitu loh. Mau efisien kayak mau apa kayak dia sih nggak pernah mikir itu kalau menurut saya ya. Jadi kalau saya bilang kalau untuk menyelamatkan sesuatu perusahaan itu supaya sehat ya pengeluaran yang tidak perlu apalagi yang tidak bisa ditelusuri ya harus dihabisin, mesti ditutup. Jadi kalau pendapat yang satu lagi ya saya kira masyarakat bisa dengar sendirilah, gitu aja. Terima kasih. Menurut saya sih ya sebelum naikin pajak ya yang kemarin minggu-minggu kemarin ini lihat aja nih pengeluaran dari BUMN-nya itu dari kartu kredit bisa bermiliar-miliar gitu. Sementara mau naikin pajak ya kan, jadi udah itu PLN katanya merugi, Garuda merugi. Ini meruginya ini maksudnya harus kita yang tanggung dari naikin pajak gitu. Masalahnya mereka ini berarti belum beres juga BUMN-nya kalau rugi terus ya gimana? Masa pemecahannya naikin pajak gitu. Oke, makasih. Kalau pemakaian kartu kredit memang ya bisa dibilang memang itu manajemen cashless ya gitu. Cuman ya dengan pakai kartu kredit itu jadi semakin mudah gitu, sangat mudah
untuk belanja jadinya gitu. Jadi ada apa-apa itu tidak ada hambatan itu untuk mengeluarkan duit gitu. Jadi sangat mudah. Dan kalau dibilang untuk mengurangi penyelewengan itu agak enggak juga gitu. Penyelewengan kartu kredit gampang sekali gitu. Orang pergi karaoke gitu digesek luarnya panci, ember gitu juga udah bisa gitu. Jadi mau diaudit gimana coba itu? Susah juga gitu. Makasih. Kalau menurut saya ya, tolong Pak Ahok jangan bikin gebrakan-gebrakan apalagi. Biarinlah yang udah ada, udah seadanya. Karena Anda tuh tidak dihargai, orang jujur tuh tidak kurang dihargai, kurang dihargai di negeri ini gitu. Karena sudah jadi bulan-bulanan gitu. Jadi saya rasa Anda lebih baik ikutin arus aja dan nikmatin itu uang kartu kredit 30M ya. Gak perlu, jadi Anda tuh gimana, kasihan gitu saya bilang ya. Terima kasih. Saya rasa itu pencitraan tingkat tinggi dari Pak Ahok. Jadi seolah dia nggak mau pakai uang begitu. Karena dengan pakai uang pakai kartu kredit itu kan praktis. Mana aja gampang. Masuk tol aja kalau pakai kartu kredit kan gampang gitu loh. Jadi praktis. Harus terlalu pencitraan lah bagi saya. Saya setuju dengan pendapat yang berlawanan dengan dia tadi bahwasanya mengatakan bahwasanya Bapak itu mengatakan praktis itu apa. Itu saya setuju begitu. Jadi tolong dong jangan pencitraan melulu. Terima kasih. Ini Ahok ini makin lama makin genit, udah istri muda genit terus. Jadi menurut saya kartu kredit mau 4 triliun kayak itunya, plafonnya kalau nggak dipakai kan sama aja. Itu kan baru plafon gitu loh. Saya nggak ngerti, saya bukan orang Pertamina, bukan orang ini gitu loh. Tapi ini kadang-kadang ngomong ini semuanya isinya politik. Bagaimana supaya, Ahok hebat. Oke hebat, tapi kalau mulut kayak sampah begitu juga susah di negeri ini. Ahok ini tokoh, kita tahu lah dia jujur, dia menjaga uang, gak model-model pejabat lain. Cuman cilakanya orang jujur itu dibenci. Di negara ini enggak ada tempat buat orang jujur. Yang ada itu buat tempat orang-orang yang ngemplang, yang nyuri, yang bobol APBN. Jadi yang model begini, ini musuh buat semua orang. Terus balik-balik lagi, apa yang dikerjain, nanti itu akan berbalik, blunder buat dia. Jadi negara ini biar hancur aja, sehancur-hancurnya. Sudah hancur, nanti model Venezuela, nah baru rakyatnya tahu. Jadi udahlah Pak Ahok, diem aja. Publik udah tahu mental bobrok mulai pulih, semuanya itu. Jadi rakyat juga udah capek, mau dihancurin ya dihancurin. Anda tuh mungkin disantet nanti sama orang-orang Pertamina. Jadi publik tahu lah bobroknya BUMN, pejabat-pejabat mental hancurnya. Udahlah, diem aja Pak Ahok. Makasih, itu aja. Ini di mana ada Ahok, di situ ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Dan tidak masuk akal, kredit card sampai 30 miliar plafonnya. Itu bisa aja tiap bulan beli Ferrari atau Lamborghini itu. Kemudian Ade Rosyadi, itu biasa. Apa yang dikatakan Ahok selalu dicela oleh Andre Rosyadi. Itu yang membuat tanda tanya. Terima kasih. Itu 30 miliar, 10 miliar, 5 miliar buat apa ya? Ada gaji tambahan atau apa? Harus yang jelas. Nah, itu gajinya udah cukup tinggi, ada pejabat itu. Untuk apa kasih tahu kredit? Makasih. Coba kalau diresapel lagi menterinya ini nih, Pak Ahok kita usulkan jadi Menteri BUMN, mungkin akan banyak yang akan dibenahi di Kementerian BUMN ini. Terima kasih. Kok yang dulu ini ecek-ecek sih? Mafia migas itu dimainkan. Contoh premium udah hilang, diganti dengan Pertalite, itu kan mafia juga yang bermain kan. Contoh lagi mau bikin kilang minyak, nyatanya sampai sekarang apa? Sabutnya tidak terbangun. Ketiga terjadinya kerugian Pertamina, dulu untung loh, sekarang rugi loh. Apa yang dikerjain teman cerita? Gak musim lagi lah penjajahan seperti itu gitu loh Mbak. Masih banyak. Kalau angkat satu mafia aja udah. Yang petrol diganti dengan mafia baru itu kan sikat itu.
umumkan orangnya ini gitu, selesai itu. Terima kasih. Ya itulah ya, kita semakin melihat, semakin terang benderang bagaimana BUMN tersebut menguras duit kita. Itu company kiranya punya nenek moyangnya kali ya. Itu kan punya rakyat, harusnya dikelola dengan baik gitu ya. Sementara semua manajemen karyawannya hidup bermewah-mewah, berfoya-foya, kemudian BUMN sendiri punya utang menumpuk di mana kita rakyat sebagai pemegang sahamnya dipaksa untuk membayar utang tersebut. Lewat apa? Semua pajak dinaikin. Kemudian pangan pun mau dipajakin. Sudah hilang semua akal sehatnya. Jadi sampai kapan nih bangsa ini seperti ini ya? Dibutuhkan gebrakan seperti itu, orang-orang yang berani, kuat, supaya bangsa kita ini bisa bertahan lah ya. Jangan terus-terus kita dengan nada dan gaya feudal oleh pemimpin-pemimpin perusahaan di BUMN tersebut menghabisi duit rakyat. Sikat semuanya. Terima kasih. Saya melihat gebrakan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang berkarakter yang bagus ya, seperti Pak Ahok ataupun Pak Erick Thohir terhadap BUMN kita yang dari 100 lebih yang untung cuma 10% ya. Mungkin ini juga bisa diberlakukan di semua BUMN yang lain ya, terutama yang rugi-rugi besar kayak Garuda yang sudah mau kolaps ini. Nah, itu direktur, komisarisnya itu juga harus tahu diri juga. Terus kemudian kemarin ada bagus Pak Peter Gonta mengembalikan gajinya juga karena merasa dia tidak berhasil di situ. Jadi ya mungkin itu jadi panutan ya. Jadi leader juga mau bertanggung jawab, juga mau memperbaiki diri dan timnya juga yang banyak yang bobrok, banyak titipan juga saya tahu di BUMN untuk posisi-posisi tertentu. Jadi ya ini satu gebrakan yang hebat dan tidak pengeluarannya jadi tidak terkontrol, sekarang jadi lebih baik. Dari sisi penerimaan pajak dari kas negara nampaknya udah menipis. Kok bisa ya pejabat itu 430 miliar itu soalnya dalam berpesta pora ya, sedangkan pemerintah oleh pusing tarik pajak itu, pajak ini. Kok bisa begitu ya? Kenapa sih? Pak Ahok baru duduk di Pertamina aja udah bongkar semua itu kelasnya pejabat di Pertamina ya, udah kelihatan boroknya. Bagaimana dia kalau jadi duduk di pemerintahan, itu boroknya pejabat Indonesia bisa bongkar semua, mulai dari presiden sampai menteri, fasilitasnya apa aja itu ya, luar biasa. Makasih. Saya punya pikiran gitu. Pak Ahok itu sudah di posisi komisaris, tapi dia punya tugas nantilah rapat komisaris, rapat kerja, baru idenya keluar. Jangan di mensos dong. Orang kalau kadang-kadang dengar ya, yang baik, tuh dia punya ide bagus. Kalau yang jelek, apa urusan sama kamu? Ya kira-kira gitu aja. Diam-diam aja dah, jadi komisaris aja. Paling sibuk komisaris gua rasa dia itu. Saya dengar yang komen yang tadi ya, baru jadi itu aja katanya udah sibuk. Tapi kita mesti lihat, kita sebagai masyarakat yang biasa, ini bisa lihat gimana ini pemimpin yang sebenarnya dan pemimpin yang asal-asalan doang. Selama ini kan kita lihat nggak ada pemimpin yang bongkar-bongkar keborokan negara ini, pada diam-diam aja. Saya rasa ini terobosan yang bagus. Kalau lebih hebat lagi, dibongkar lagi yang lain semua. Itu aja. Terima kasih. Ya pada ujungnya ini terus tergantung kontrolnya ya. Kalau memang setiap penggunaan kartu kredit itu bisa dikontrol dengan baik dan dilaporkan dan dipilih yang mana keperluan pribadi, yang mana keperluan kantor, semestinya bisa. Tapi mungkin disiplin seperti itu belum ada di Pertamina, sehingga harus diterapkan seperti itu. Dan bukan berarti juga kalau tidak mempunyai corporate card itu tidak berarti tidak bisa menggunakan kartu kredit pribadi untuk penggunaan kantor, kan tinggal diklaim saja sehingga lebih jelas, mudah-mudahan lebih jelas sehingga orang tidak sembarangan mengklaim, tapi dengan bukti dan dengan tujuan daripada transaksi tersebut, misalkan untuk antar customer ataupun untuk kegiatan kantor. Saya rasa kalau kontrolnya ketat sih mestinya bisa diatasi kebocoran ini.
Terima kasih. Luar biasa, tapi salut ya sama Ahok, jadi memang harus apresiasi, berani ya ada ambil tindakan seperti itu. 30 miliar luar biasa ya, lebih besar lagi pada gaji ASN ya. Hitungannya dari mana itu? Benar-benar itu. Ya, terima kasih. Menurut saya sih itu tugas Ahok ya, bagaimana memajukan Pertamina, memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk negara, dividen, membuat Pertamina jadi lebih besar, untung banyak. Masalah mau kartu kredit dihapus atau apa, perjalanan dinas apa dan sebagainya, itu urusan intern mereka. Ya sebaiknya Andre itu nggak usah ikut cawe-cawe urusan intern di situ. Tujuannya kan baik untuk efisiensi, ya. Itu dia memang cari panggung, itu aja. Makasih. Harusnya kan lebih menarik lagi kalau misalnya pas FM itu bisa punya bocoran gitu, contoh tagihannya seperti apa gitu, yang dari kartu kredit orang Pertamina ini. Karena ya setahu saya namanya kartu kredit itu gampang diakali gitu, misalnya untuk tagihan buat karaoke gitu ya, ini tagihannya nggak keluar karaoke gitu, tapi keluarnya bisa diatur, mau itu barang setrika, entah barang elektronik yang lain gitu, jadi semuanya bisa disamarkan gitu. Nah itu jadi sampai di rumah itu istri ngeliat tagihan kartu kredit itu nggak curiga gitu. Nah begitulah, kartu kredit itu bisa untuk membodohi istri gitu ya, apalagi untuk membodohi negara gitu. Kalau kan gampang banget nih kartu kredit dimainkan gitu. Kalau menurut saya setuju dengan Ahok. Kenapa? Satu, untuk mengefisiensi, betul. Kalau memang itu perjalanan dinas, kenapa nggak minta ke kantor gitu kan? Kalau memang itu sifatnya resmi ya, kalau memang itu tugas dari perusahaan gitu loh. Kedua, ini kan yang dibilang tadi Bapak sebelumnya, kadang-kadang mohon maaf kata gitu loh, kita kartu kredit itu bisa dibilang ya untuk membodohi seseorang ya bisa-bisa aja gitu loh, bukan nggak bisa gitu kan. Contohnya saya bilang, mungkin bahasanya entertainment untuk kontrak entertainment inilah ya, kita nggak tahu lah kolega atau apa, tapi balik lagi entertainment itu benar terjadi apa enggak gitu kan. Malah yang mungkin mau kata mungkin yang diajak makan adalah warga gitu loh, itu kan sering terjadi, bilang entertainment tapi yang diajak makan warga adalah warganya gitu loh. Ya kan, kita juga nggak ada punya bukti atau apa kan gitu kan. Makanya saya bilang kalau memang itu sifatnya jamuan resmi atau apa segala macam ya betul, ajukan ya kan, kita bisa audit. Pertanyaan juga aneh gitu loh, maksudnya dibuat sistemnya transparan tapi kok udah pada kegerahan. Nah ini yang masuk posisi zona nyaman nih bahasanya gitu loh, yang di zona nyaman ini masa gerah nih ya, terutama kayak Andre itu mungkin bisa dibilang udah masuk zona nyaman ya, ngerecekin urusan orang lain gitu loh, bukan pada tempatnya juga sih, urusin aja ada pekerjaannya sendiri gitu loh. Udah ada hasilnya belum gitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.